Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas CPMK 2.1, di mana soalnya ini adalah kombinasi ya, antara balok dan kolom. Nah, setelah selesai, nanti soalnya seperti ini. Kemudian, teman-teman bisa ubah ya pada area ini, sebagai latihan sebelum menghadapi ujian gitu. Nah, di sini itu kita cek dulu di balok Kerber ya. Dia lebih dekat ke titik B atau titik A. Jika dia lebih dekat di titik B, maka yang lebih dekat itu berada di bawah posisi. Seperti ini ya. Setelah selesai, kita memposisikan atas dan bawahnya. Saya hitung dulu yang atas. Di bentang 1 sampai S1 dulu ya. Nah, untuk mencari RAV, oke, untuk mencari RAV, kita pakai sigma moment S1. Berarti RAV kan ke arah S1 dia positif ya, jaraknya 4 meter. Ini 1,5 tambah 2,5. Kemudian di sini ini 1,5 ya. Ini typo, nanti gue perbaiki. Di sini 1,5 ya. Ke titik S1 itu jaraknya adalah 5,5 ya. 4 tambah 1,5 kan 5,5. Kemudian 4,62 nih ke S1 itu jaraknya 2,5. Dia negatif karena dia berlawanan jarum jam ya. Kemudian pindah ruas dan didapat RAV 4,9 ton. Nah, lanjut ke RS1 ya. Untuk mencari R1 kita pakai sigma moment A. Ini kan dia berlawanan jarum jam ya. Berlawanan jarum jam. Oke. Maka dari itu nilainya negatif. Jaraknya 4, kemudian 1,5 nih ke titik A dia 1,5 jaraknya, dan dia bernilai negatif karena dia berlawanan jarum jam. Kemudian yang terakhir 4,62 nih, sini ya jarak 1,5 juga, tapi dia nilainya positif ya karena dia searah jarum jam. Kemudian pindah ruas dan didapat hasil 1,17 ton. Nah, semua ini kita kumulatifkan. Oke, semua reaksi kita kumulatifkan dan dikurang dengan beban titiknya, didapat hasil 0. Nah, ini kita tulis sebagai parameter dengan CPMK 3 gitu ya. Parameter penilaian, yaitu verifikasi. Nah, setelah selesai, lanjut ke bentang bawah, bentang S1 sampai D. Bentang S1 sampai D, ini yang ini ya, sisi ini dan sisi ini. Kita lihat, kita perlu mencari dulu RDV. Oke. Kenapa? Kita untuk khusus case seperti ini, kita cari dulu yang RDV ya, dan ini sifatnya wajib. Kenapa? Karena kalau kita langsung pakai sigma moment D, ya, berarti kita kan perlu tahu dua nilai ini ya, RCV dan RCH. Nah, kalau dua nilai tidak diketahui itu tidak bisa kita hitung. Sedangkan di sini itu RDH-nya bisa kita hitung dengan konversi ya, 3/4 RDV. Itulah mengapa kita hitung dari sigma moment C dulu, yaitu kita hitung RDV dulu. Minus RDV, oke. Ya ke titik C kan dia berlawanan ya. Kemudian RDH ini ke titik C dia juga berlawanan, jaraknya 3,5 ya. RDH 3,5, RDV tadi jaraknya 5. Ya. Sudah selesai. Ini 1,17, berarti yang RS1 tadi. Dan dia ke titik C kan dia ini ya, berlawanan jarum jam negatif. Jaraknya 1,5. Kemudian 3 ini, yang ini 3 ini ke sini ya jaraknya 1 ya. Dia positif karena dia searah jarum jam. Oke, setelah selesai. Kemudian nah, beban merata ya. Ini beban merata kita jadikan beban titik dulu, yaitu 1,5 kali dengan panjangnya. Kemudian dari titik tengah ini kita kalikan dia ke jaraknya sebagai momen gitu ya. Jadi jaraknya ini kan setengah dari 5 meter, berarti 2,5, atau kita tulis sebagai berikut, 1,5 kali 5 meter kali 2,5. RDH ini kan tadi nilainya adalah 3/4 RDV ya. Kita tulis dulu 3/4 RDV kali 3,5. Ini
Ini kalau kita kumulatifkan ya, dia dapat 7,65 RDV minus ya. Dicoba saja. Kemudian ini kalau kita kumulatifkan, oke, dia dapatnya ini 19,995 sama dengan 0. Nah, pindah ruas didapat RDV 2,6223. Kita ketahui bahwasannya RDH itu adalah 3/4 RDV. Sehingga tinggal kita masukin RDV-nya, didapat nilai RDH sebagai berikut. Nah, RDH ini jelas ya, arahnya ke kiri. Seperti itu kurang lebih. Kita lanjut. Setelah dapat RDH, oke, kita bisa langsung menghitung RCH. Kenapa kita menghitung RCH dulu, belum RCV? Karena untuk mencari RCV kan kita ke sigma momen D ya. Kalau nilai ini belum kita ketahui, dan nilai ini belum kita ketahui, maka kita tidak bisa mencari RCV. Dan mengapa kita perlu tahu nilai ini dulu. Jadi tinggal kita kumulatifkan saja ya berdasarkan sigma horizontal. Ini 3 ton, dia kan positif ya karena ke arah kanan. Kemudian nilai RDH tadi ke arah kiri, ya, dia negatif. Kemudian RCH ini kita asumsikan dia ke kiri ya. Tuh. Karena kan jelas ya, benar ya. Kita asumsikan dia ke kiri, ternyata dia positif, maka asumsi kita itu benar. Kenapa kita asumsinya ke kiri ya? Karena kan 3 ton ke kanan dan di sini 1,9667. Otomatis kita perlu reaksi ke kiri lagi ya, biar dia seimbang gitu. 3 ton sini, kemudian ini 1,97, ini 1,003. Jadi kita asumsikan dia ke kiri biar dia seimbang. Dan ternyata benar karena hasilnya positif. Setelah selesai, kita lanjut menghitung sigma momen D untuk mencari RCV-nya. Ini RCV ke titik D, itu kan dia ke arah jarum jam ya. Lalu mengapa dia positif dengan jaraknya 5 meter, jaraknya ini. Nah, kemudian 1,17 nih, berarti yang ini kan ke sini dia berlawanan jarum jam ya. Jaraknya itu 3,5. Ya, tegak lurus jaraknya. Oke, sudah selesai. Ini minus 3. Nah, minus 3 nih ke titik ini. Ini kan jaraknya 2,5 ya. Dia tetap negatif karena dia berlawanan jarum jam. Kemudian 1,5 ton ini, oke, dikali jaraknya, kemudian dikali setengah jaraknya. Ini 2,5. Nah, ini kan dia berlawanan jarum jam ya. Oke, di sini tadi yang minus 1,17 kali 6,5 tuh yang ini ya. Ini kan ke sini kan dia berlawanan jarum jam dan jaraknya adalah 6,5. Kemudian plus 1,003 kali 3,5 itu yang ini. Jadi kan kita dapat RCH-nya ke kiri ya. Nah, ini kan kalau kita arahkan sini dia searah jarum jam, dia bernilai positif ya. Berarti dengan ketinggian 3,5. Nah, mengapa sini 1,003 plus 3,5. Jadi ini dikumulatifkan didapat hasil sebagai berikut. Itu nanti didapat hasil sebagai berikut. Ini udah cross check juga barusannya. Nah, lalu diverifikasi RCV berapa ditambah RDV berapa, oke, dikurang RS1 dan beban beratnya 1,5 kali 5. Oke, setelah dia oke, maka lanjut ke shear force diagramnya. Nah, di sini itu untuk shear force diagram kita rekap dulu nggak apa-apa, tapi kalau di ujian itu tidak perlu direkap ya, karena ini cukup menghilangkan banyak waktu gitu. Nah, di sini kita mulai dari sisi kiri dulu, dimana pada titik 1 ya, di titik 1 ini FD1 dia menerima beban 1,5, itulah mengapa ini dia turun ya. Kemudian dia ada reaksi A, oke, sebesar 4,95, itulah mengapa dia naik, yaitu ketemu beban lagi, oke, itulah mengapa dia turun ya. Kemudian di sini dia naik ya karena ketemu RCV, itulah mengapa dia naik, yaitu dia turun sebagai beban merata, yaitu turun 1,5 ton per meter ya.
mengapa dia turun. Setelah itu dia naik lagi, oke, karena ketemu dengan RDV. Kalau dia udah 0 maka dia udah oke. Lanjut ke sisi ini. Nah, di sisi ini kan kita hitung SFDB dulu ya. Di sini kan kita menerima RDH ya. Ya. Otomatis dia ke kiri sebesar SF sebesar 1,9667. Oke, ini revisi ya. Oke, sudah selesai. Dia kan reaksinya ke kiri ya, karena ketemu RDH tadi. Kemudian dia plus 3 ton. Kenapa? Karena ada 3 ton di sini. Lalu ngapa reaksinya jadi positif? Kemudian setelah dia ke kanan, dia ketemu RCH ya, minus 1,003. Lalu ngapa hasilnya 0 kembali? Oke. Kemudian di sini perlu kita notice untuk mencari nilai panjang ini. Berarti tinggal ini ya, tinggi ini 4,8777 dibagi dengan bawah rata yang 1,5. Jadi dapat panjangnya X itu sebesar 3,2518. Oke, setelah selesai kita dapat menghitung momen diagramnya. Nah, ini kita bentang 1 sama B dulu ya. Sisi kiri dulu, habis itu sisi bawah dan sisi kanan. Jadi untuk mencari MA, tinggal kita 1,5 ini kali jaraknya. Nah, karena dia berlawanan, jadi dia negatif gitu ya, berlawanan jam-jam. Kemudian M2. Kemudian M2. Nah, M2 ini kita hitung dari kiri nggak apa-apa. Ini 1,5, jaraknya 3, negatif ya. Kemudian 4,95, jaraknya 1,5. Dia positif, karena searah jam-jam. Didapat hasil sebagai berikut. Nah, itu MB1 di sisi ini ya. Ini kan udah terpotong RS1 ya. Belum mengapa kita cukup hitung beban ini ke sini. Berarti RS1 tadi minus 1,17, karena dia berlawanan jarum jam, maka dia negatif. Jaraknya 1,5. Oke. Dapat hasil 1,755. Untuk yang MB tadi, kita visualnya dari sini ya. Karena semuanya ini telah diwakilkan oleh RS1 ini, beban S1 ini, ke sini. Oke, setelah selesai di sini lanjut bentang yang bawah ya, bentang B sama C. Yang ini. Kita hitung dari M3 dulu. Nah, di sini ya kan arahnya ke sini ya. Ini kan kalau kita rotasikan ya, dia kan akan seperti ini ya. Ini 3 ton seperti itu. Nah, ini ke sini kan dia searah jarum jam ya. Jaraknya 1. Itulah mengapa dia nilainya sebagai berikut. Untuk menghitung MB yang bagian bawah ini berarti RCH ini gitu ya, ke titik B itu kan jaraknya 3,5 ya, positif. Kemudian dikurang 3 ton ini sini. Nah, ini kan dia berlawanan jarum jam ya, jadi negatif, didapat hasil sebagai berikut. Nah, ini tidak perlu kita tinjau dari kanan, karena kebetulan reaksinya ini kalau kita rotasikan, oke, kita posisikan dia berdiri, dia posisinya sebelah kiri. Maka dari itu dia tidak perlu meninjau dari kanan seperti yang soal tipe 2 nanti. Oke, lanjut MB3. MB3 kan yang ini ya. Jadi kita hitungnya dari kanan ya, dari sisi kanan, berarti kita ada ketemu RDV. RDV itu 2,663 gini ya. Ini kan kalau kita arahkan ke B dia negatif ya, tapi karena kita tinjau dari kanan dia bernilai positif. Nih, positif. Jaraknya 5. Kemudian beban merata ini 1,5 ton dikali 5, kemudian dikali setengah dari 2,5. Setengah dari 5 yaitu 2,5 dengan arah, karena dia searah jarum jam ya, dan kita tinjau dari kanan maka dia nilainya sebaliknya yaitu negatif. Nah, oke, kita lanjut menghitung momen max ya. Momen max yang sisi sebelah ini.
Kita tinjau dari kanan aja ya. Ini kan ada RDV. RDV itu ke titik ini jaraknya berapa? Kita ketahui bersama bahwasannya nilai X kita itu kan ini ya, 3,215. Sedangkan kita perlu tahu nilai ini ke sini. Ya, karena kita tinjau dari kanan. Berarti nanti nilai ini 5 kurang X. Ya. Atau ini 5 kurang X ini. Ya. Jadi X ini itu sebesar 5 kurang X tadi. Ini 1,7482. Jadi panjangnya sebesar 1,7482. Nah, ini ke sini itu kan dia berlawanan jarum jam ya, karena dia kita tinjau dari kanan dia positif gitu. Yaitu ada bawaan merata kan sisi sebelah ini. Nah, berarti 1,5 kita kalikan dia dengan panjang bentangnya, kemudian kita kalikan dia dengan setengah dari panjang bentangnya. Nah, ini kalau kita cek dia kan ke arah jarum jam ya, tapi dia kita tinjau dari kanan, pada itu dia benar negatif. Nah, ini setengah ya, hasilnya itu setengah dari 1,7482 ini. Didapat hasil sebagai berikut. Oke, setelah selesai di sini normal force diagram. Ini sederhana saja. Kita bisa cek di sini ada reaksi RDH ya. Dan di sini kita pakainya RCV. Kenapa? Karena dia harus sejajar dengan bentang yang ditinjau gitu ya. Ya kan sejajar seperti ini ya. Kalau dia ada reaksi ke kiri, maka ada reaksi ke kanan. Biar dia balance ya. Otomatis dia bernilai desak. Dan mengapa nilainya adalah sebagai berikut. Untuk nilai yang ini, yang kolom ya, karena dia ada reaksi ke atas, otomatis ada perlawanan ya, reaksi ke bawah. Dan mengapa dia nilainya desak? Dimana nilainya itu sebagai berikut 6,0. Setelah selesai, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu balok kolom sederhana 2. Yang dimana ini adalah soal UTS kalian ya, yang bobotnya 60%. Oke. Ini kita gambarkan dulu soalnya sebagai berikut, dimana kita cek fokus ke balok Gerber dulu. Di balok Gerber ini dia lebih dekat ke titik C ya daripada titik D. Dimana yang dekat itu adalah posisi yang di bawah gitu. Sebagai berikut. Oke, setelah selesai kita hitung dulu reaksi yang di atas nih. Berarti untuk mencari RDV kita pakai sigma momen S1. Ini kan kalau kita rotasikan, ini dia berlawanan jarum jam ya. Belum mengapa sini negatif. Kemudian ini ke sini positif, ini ke sini positif. Ini jaraknya 2,5, ini jaraknya 5,5. Ini ya, 5,5. Didapat pindah ruas hasil sebagai berikut. Nah, kemudian untuk mencari RS1 vertikal ya, kita pakai sigma momen D. Jadi ini ke sini kan dia ke arah jarum jam ya. Berarti dia positif, jaraknya 4 meter, 2,5 tambah 1,5. Kemudian ini ke sini itu dia negatif dan ini ke sini dia positif. Nah, setelah itu pindah ruas didapat hasil sebagai berikut. Setelah itu diverifikasi ada reaksi kita kumulatifkan dan semua beban ini kita sebagai faktor pengurang ya. Didapat hasil 0. Jika dia udah 0 maka dia oke. Oke, lanjut ke bentang A sampai S1. Untuk bentang A sampai S1 itu kita perlu mencari RAV dulu. Oke. Oke. Kenapa kita perlu mencari RAV dulu? Oke. Karena kalau kita dapat informasi RAV, kita bisa dapat informasi RAH langsung gitu ya. Nah, kenapa kita tidak meninjau dari cari RBV dulu? Karena kalau kita cari RBV, kita kan pakai sigma momen A gitu ya. Jadi kita perlu dua nilai, RBV dan RBH. Nah, kalau dua nilai tidak diketahui, maka tidak bisa kita cari. Dengan di posisi ini, kalau kita pakai sigma monde ya, jadi kita perlu tahu dua nilai ini kan. Nah,
nilai horizontal ini bisa kita konversi dia jadi 3/4 RAV gitu ya. Itulah mengapa kita wajib menghitung RAV terlebih dahulu. Nah, RAV ini jaraknya 5 meter ya positif, kemudian RAH ini jaraknya 3,5 meter ya positif karena ada jarum jam, dan 1,25 ini dia ke titik B, dia berlawanan jarum jam ya. Kemudian 1,25 kali 5 sebagai konversi beban merata ke beban titik, jaraknya 2,5. Nah, itu ini 1,125. Nah, berarti yang ini ya. Ini ke sini kan dia berlawanan jarum jam ya. Searah jarum jam dan jaraknya 1,5. Itu mengapa sini 1,125 kali 1,5. Yang ini ya nilainya. Oke, sudah selesai. Di sini 3 ton. 3 ton ke B itu ya berlawanan jarum jam ya. Jaraknya 1. Sudah selesai. RAH tadi dia 3/4 RAV ya. Kemiringannya ini 3/4 RAV. Setelah kita kalikan, nanti yang ini, oke, itu dapatnya 7,625 RAV. Kemudian semua yang ini, itu kita pindah ruaskan dia ke kanan. Ya. Kemudian 7,625 tadi sebagai faktor pembagi dapat RAV 2,2213. RAH tadi 3/4 RAV, maka dia dapat RAH 1,660 ton. Arahnya ke kanan ya, karena dia udah jelas arahnya ke kanan. Oke, setelah selesai kita lanjut menghitung RBH, RBV ya. Sebelum kita menghitung RBV, kita perlu tahu dulu RBH. Karena kalau kita pakai momen A, kalau dua gaya tidak diketahui, maka tidak bisa kita cari. Untuk mencari RBH, kita pakai sigma horizontal ya. Jadi kan ada reaksi ke kanan sebesar 1,66 ya. Kemudian ada reaksi ke kiri sebesar 3 ton. Belum mengapa sini minus 3. RBH kita asumsikan ke kanan ya. Karena belum imbang ya. Sini 3 ton, di sini masih 1,6. Jadi kita perlu gaya lagi sebesar 1,334. Kita asumsikan ke kanan. Ini bebas ya asumsinya kemana. Kita asumsikan ke kanan, maka taruh sini positif. Kalau kita asumsinya ke kiri, maka taruh di sini negatif gitu ya. Ternyata kita asumsikan dia ke kanan, ya, dia bernilai positif. Berarti asumsi kita benar. Ini arahnya ke kanan ya. Kita revisi dulu. Oke, setelah dia posisinya benar ke kanan ya, kita lanjut menghitung RBV. RBV ini dia kalau ke titik A, dia bernilai negatif ya. Jaraknya 5. Kemudian minus 1,334 ini RBH ya. RBH ini ke titik A ya. Dia kan ke ini ya, ke titik A. Dia kan berlawanan jarum jam ya. Jaraknya 3,5. Oke, sudah selesai. 3 ton ini yang ini, 3 ton ini ke sini kan dia searah jarum jam ya. Jaraknya 2,5, kemudian 1, ini yang RS1 ini. Ya ke sini kan dia searah jarum jam ya, jaraknya 6,5. Kemudian beban merata. Jadi 1,25 kali 5 meter kali setengah dari 5 meter. Nah, dia arahnya itu searah jarum jam, maka dari itu dia positif. Kemudian pindah ruas, didapat RBV. Berarti ini nilai RBV ya. Kita revisi lagi. Berarti nilai RBV sebesar 5,1537. Kemudian kita verifikasi RAV-nya berapa, RBV-nya berapa, kemudian beban merata yang dikurangin, dan dikurangin RS1. Didapat hasil 0 ton atau oke ya. Ini 1,25 kali 5 ini yang beban merata ya. Oke, lanjut shear force diagram. Nah, di sini nanti hasilnya direkap, kemudian kita gambarnya dari kiri ya. Nah, RAV ini kan dia arahnya ke atas, berarti dia nilainya langsung positif. Kemudian setelah itu dia dikurangi oleh beban merata ya, hasilnya negatif. Habis ini kemudian dia ketemu RBV atau RCV ya, sama aja. RBV dan RCV itu sama karena dia satu garis. Nah, ini positif ya. Positif 5,1537 didapat 1,125. Kita revisi dulu. Didapat hasil 1,125. Nah, kemudian SFD1 seperti yang ini ya. Dia minus 5 ton berarti dia jadi negatif.
kemudian ini positif ya, positif 5,875, oke, berarti dia jadi 2 ton. Kemudian kurang lagi dia ketemu 2 ton jadi negatif ya, jadi 0 ton. Jika dia udah 0 ton maka dia akan bernilai positif, akan oke gitu ya. Sudah selesai, lanjut menghitung SFDC. Ini kan di titik C ya, kita perlu hitung SFDC dulu. Ini kan tadi ada RAH ya, RAH itu sebesar 1,66, dia positif ke kanan, itu turun di posisi ini dia ketemu beban 3 ton gitu ya, jadi minus ya, kiri ya, maka dari dia minus 1,334. Kemudian di sini ketemu RBH sebesar 1,334, dikumulatifkan dia jadi 0. Untuk tinggi panjang ini ya perlu kita tinjau panjang itu berapa. Jadi 2,2213 dibagi 1,25 dapat panjang 1,77 meter. Nah, ini kita rekap, kemudian kita hitung momen. Nah, kita momen sebelah kiri dulu ya. Di titik A sama C itu kita hitung momen C yang ini dulu aja gitu ya. Berarti tinggal RAV ya, dikali jaraknya 5 dikurang 1,25 kali 5, yaitu konversi dari beban merata ke beban titik, dikali setengah jarak. Kenapa dia negatif? Karena nih ini itu berlawanan jarum jam, dapat hasil sebagai berikut. Nah, setelah selesai di sini lanjut ke bentang bawah ya, bentang BC. Ini kita hitung dulu dari sisi kanan ya. Kenapa kita hitung dari sisi kanan? Ini kan reaksi yang tadi dia menghadap ke kanan ya. Ini kalau kita rotasikan dia berdiri, otomatis dia posisinya jadi seperti ini ya. RBH ini itu yang ini ya. Kita posisikan dia ke titik 3 ini ya, kan berlawanan jarum jam ya. Tapi karena kita tinjau dari kanan, maka dia nilainya jadi positif. Oke. Jaraknya 1 meter, kemudian ini ke sini kan 3,5 ya. 1,334 ke sini 3,5. Oke. Nah, kemudian dia dikurang 3 ton ini ya ke titik C. Jadi kan ini posisinya dia searah jarum jam, namun kita tinjau dari kanan dia bernilai negatif, maka dari itu dapat hasil sebagai berikut. Setelah dapat bentang B sama C, kita lanjut bentang C sama 2. Di sini kita hitung MD dulu. MD tinggal kita tinjau dari kanan karena lebih praktis ya. Jadi 2 ton dikali jaraknya. Karena kita tinjau dari kanan, yang awalnya dia searah jarum jam itu positif jadi negatif gitu ya. Berarti di sini nilainya minus 2 dikali 1,5 dapat minus 3 ton meter. Kemudian M1 sama ya, 2 ini ke titik 1 ini jarak 3 meter, dia negatif karena dia itu harusnya positif, tapi karena dia tidak tinjau dari kanan maka dari itu nilai negatif. Kemudian RDV ini ke titik 1 ini dia jaraknya 1,5 ya. Nah, dia bernilai positif karena dia berlawanan jarum jam kita tinjau saat di posisi kanan. Setelah itu lanjut ke ini kita revisi ya. Oke, setelah selesai di sini sudah kita bahas tadi ya, yang M1 tadi. Untuk MC ini kita tinjaunya dari batang S1 saja ya. Karena kenapa? Karena kan ini udah diwakili oleh S1 ya, semua bentang ini udah diwakili oleh 1. Nah, ini ke sini kan dia searah jarum jam ya, tapi karena dia tertinjau dari kanan, maka dari itu dia kita nilaikan sebagai negatif dengan jaraknya 1,5, maka diperoleh nilai sebesar minus 1,6875. Nah, untuk momen maks itu yang terjadi pada sisi ini itu kita tinjau dari kiri ya. Momen maks tadi kan di beban rata ya, berarti 2,2213 yaitu RAV nya dikali dengan jaraknya itu ini 1,77, kemudian dikurang
sama beban merata ya, karena di sini dia mengalami pengurangan oleh beban merata gitu ya. Nah, di sini itu 1,25 dikali panjangnya, kemudian dikali setengah dari panjangnya tadi. Jadi 0,5 kali 1,77 dapat hasil sebagai berikut. Dia negatif karena dia berlawanan jarum jam gitu ya. Oke, kita selesai, nanti digambar dan kita lanjut ke normal force diagram. Nah, di sini reaksi dukungannya kita rekap aja. Tapi pada saat ujian ini tidak perlu rekap ya, karena itu dapat mempersingkat waktu kalian. Sini kita tadi sepakat di RAH tadi didapat hasil 1,66. Nah, otomatis kita perlu reaksi perlawanan ya. Mana reaksi perlawanannya kita simbolkan di sini. Di RCH. Otomatis nilainya karena dia berlawanan maka dia desak ya. Lanjut ke sisi yang ini. Normal force diagram kan adalah gaya yang bekerja secara sejajar ya, bentang ya. Berarti sini kita pakai RBV. Berarti RBV ini ke atas maka ada gaya yang melawan ke bawah gitu ya. Biar apa? Biar dia statik, biar dia balance. Itulah mengapa dia nanti mendesak ya, nilainya adalah negatif sebesar 5,1537. Oke, jika udah semua maka pembahasan kita udah selesai. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang soal statika yang balok dan kolom ya, dan kombinasi dengan balok server. Apabila saya ada salah kata saya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.